Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waliyis sholihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi hasiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah memberikan kembali taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa bermajelis di Masjid As-Salam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari buku Prinsip-prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke pembahasan baru tentang hukum sihir dan tukang sihir, ya. Betul? Baik. Fadhal. Sihir dan tukang sihir. 45. Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa sihir itu memiliki hakikat dan benar ada, bagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakin asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nas." Mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kejayaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surah Al-Baqarah 100. Menurut bahasa, sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, dan buhul-buhul yang ditiup yang dapat berpengaruh terhadap hati, akal, dan badan. Maka sihir dapat menyakiti, membunuh, memisahkan suami istri, membuat orang saling membenci, atau membuat dua orang saling mencintai. Nah. Baik, kita masuk pembahasan yang baru, ikhwan, tentang sihir dan tukang sihir. Apa itu sihir, ya? Sihir itu kata para ulama ma khafiya wala tufa sababuh. Apa-apa yang samar dan halus sebabnya. Sesuatu yang samar dan halus disebut dengan sihir. Makan sahur dinamakan dengan sahur karena dilakukan di waktu di waktu malam-malam terakhir. Di waktu yang sangat tersembunyi. Sehingga disebut sahur. Dan sihir, jamaah sekalian, juga bisa bermakna sesuatu yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Itu secara bahasa. Jadi sesuatu yang samar, halus, dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Contoh misalkan dalam sebuah hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya sebagian susunan kata yang indah itu adalah sihir. Jadi kalimat yang diucapkan dengan susunan kata yang indah, dengan orasi yang bagus, dengan sangat rapi dan tersusun, itu juga disebut sihir. Kenapa? Karena ketika orang mendengarkannya akan langsung terpengaruh. Tapi sihir di sini bukan sihir secara istilah syar'i, ya, tapi sihir secara apa? Bahasa. Makanya kita sering mendengar orang mengatakan kata-katanya menyihir. Bukan berarti dia dukun, bukan. Tapi maksudnya kata-kata dia membuat orang di sekelilingnya terpana, terpengaruh, ya, terkagum-kagum. Ada sebagian lagi yang terprovokasi, gitu. Kenapa? Karena pengaruhnya seperti sihir. Baik. Adapun makna sihir secara syar'i, apa makna sihir secara
syar'i. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan sihir adalah jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul, atau buhul, media yang dipakai untuk menguatkan dan memperkokoh sihirnya, itu buhul, mediasinya, wasilahnya gitu ya. Jadi sebagian ulama mengatakan sihir itu jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul yang memberikan pengaruh pada hati dan badan. Hatinya bisa terpengaruh, suasana hati gitu ya, yang awalnya gembira tiba-tiba apa? Takut. Tiba-tiba cemasnya luar biasa, di luar kebiasaan. Tiba-tiba seperti orang gila itu ya, tanpa diketahui sebabnya ya. Karena nanti ada perbedaan antara penyakit yang sifatnya kejiwaan dengan sihir. Kalau kejiwaan itu masih bisa seseorang memeriksakan melalui medis, masih bisa. Mungkin dia datang ke psikolog, psikiater ya. Itu bisa, masih dideteksi, masih bisa analisis secara medis, masih bisa. Tapi kalau sihir nggak bisa, nggak ketemu. Nah, kalau sudah sangat tersembunyi semacam ini ya, kemudian punya pengaruh bagi hati dan juga bagi badan, ini sihir. Ya, belum lama Ana pernah meruqyah seorang gitu ya. Ya, beliau juga meruqyah diri sendiri juga. Itu keluar paku dari mana? Dari kepalanya atau dari badannya. Ini kalau dijelaskan secara medis nggak masuk. Karena memang namanya apa? Sihir. Ya. Tapi kalau orang depresi, orang misalkan berubah suasana hati, orang merasakan cemas atau anxiety dan seterusnya, itu masih bisa dijelaskan secara medis. Tapi ini nggak bisa. Ini sulit. Faktor secara alamiahnya nggak ada. Dicek secara kesehatan normal saja. Kok tiba-tiba apa? Mengalami gangguan semacam ini. Nah, ini bisa jadi sihir. Jadi punya pengaruh terhadap hati dan badan sehingga menimbulkan sakit atau bahkan bisa membunuh dan bisa memisahkan suami istri. Ini definisi sebagian ulama, diantaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, boleh menyebutkan tadi, masih bisa diulang nggak? Sihir apa? Ya, jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul yang memberikan pengaruh kepada hati dan badan, kemudian menimbulkan sakit, bahkan bisa sampai membunuh dan memisahkan pasangan suami dan istri. Walaupun definisi ini sebagian ada yang mengkritik ya, ada yang mengkritik kurang lengkap ya. Karena sihir bukan cuma jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul. Sihir bukan cuma memberikan sakit atau bisa membunuh, tapi di sana ada sihir jenis lain, yaitu sihir apa? Sihir tipuan mata. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Mata beliau ditipu oleh para tukang sihir. Tambang yang dilempar oleh tukang sihir itu sejatinya bukan ular, tambang biasa, tali biasa. Tapi matanya Nabi Musa alaihissalam terkena sihir. Sehingga seolah-olah tambang tali itu ular yang berjalan di hadapan beliau. Padahal itu bukan ular, matanya beliau yang tersihir. Itu namanya sihir apa? Sihir khayali, sihir khayalan mata. Beda dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Tongkat beliau begitu beliau lempar, mampu menelan tambang-tambang tadi. Maka tukang sihir ketika itu sadar bahwa yang dimiliki Nabi Musa itu mukjizat, bukan sihir, nggak mungkin. Sebab sihir tidak bisa merubah hakikat, tidak bisa merubah tambang menjadi ular, daun jadi uang, nggak bisa. Tapi kalau menipu mata bisa. Ada sebagian orang bawa daun
ketika dikasihkan di depan orang terlihat seperti uang, ternyata ketika sudah lewat sihirnya hilang jadi daun gitu kan. Ini namanya sihir hayalan. Nah, sihir hayalan ini tadi tidak disebutkan oleh Imam siapa? Ibnu Qudamah. Beliau nggak menyebutkan itu, makanya definisi tadi sebagian dikritik oleh para ulama. Walaupun tentunya ya intinya apapun definisi sihir ya kurang lebih nggak jauh daripada itu ya. Karena kenapa sihir itu amat susah didefinisikan? Sebab jenisnya sangat banyak. Jenis sihir sangat banyak, bertingkat-tingkat ya. Tidak tidak satu kondisi. Tidak satu kondisi. Hanya saja nanti sihir-sihir yang menggunakan bantuan syaitan, itulah yang kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, sihir yang mengeluarkan dari Islam. Yang sudah menggunakan bantuan apa? Syaitan. Sehingga nanti dia akan menjadi budaknya syaitan, menyembah syaitan, mau diperalat oleh syaitan, mau melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, ya menginjak mushaf, ya, kemudian mungkin dia mau menulis ayat Quran dengan darah haid dan seterusnya. Itu. Jadi kekafiran-kekafiran yang dilakukan oleh para tukang sihir. Baik. Jadi ada juga kata Imam Syafi'i sihir yang tidak sampai derajat kufur, yaitu sihir menggunakan obat-obatan, asap, kemudian menimbulkan pengaruh dan orang yang terkena itu akan sakit misalkan. Ya Allah alam nih, saya juga nggak tahu nih obat-obatan apa, asap jenis apa yang dimaksud Imam Syafi'i, saya nggak tahu ya. Tapi pada intinya kita nggak membahas jenis sihir ini ya. Sihir yang kita bahas ya tadi itu sihir yang menggunakan bantuan syaitan. Itu yang merusak akidah. Walaupun dua-duanya haram ya. Sihir yang kufur maupun sihir yang tidak kufur dua-duanya haram. Tapi sihir yang kufur ini lebih gede lagi dosanya. Ini yang merusak akidah. Pertanyaannya, kenapa sihir merusak akidah? Jawab. Baik, yang pertama karena ada unsur permintaan pertolongan kepada syaitan dan penghambaan kepada syaitan. Jadi jangan dipikir bahwa tukang sihir ketika mendapatkan sihir dari syaitan, ketika dia bisa mempraktekkan sihirnya, baik nyantet, ya, kemudian misalkan dia mengeluarkan atraksi-atraksi di luar kemampuan manusia, dibakar nggak mempan, dibacok nggak mempan, ditabrak nggak mempan, atau ketika dia mensihir wanita, dipelet gitu ya, wanita tiba-tiba jadi jatuh hati gara-gara dipelet, ya. Itu semuanya kan syaitan memberikan bantuan itu nggak cuma-cuma. Apa kompensasinya? Dia harus melakukan kekufuran dan kesyirikan. Paham sampai sini? Dia harus melakukan kekufuran dan kesyirikan. Sehingga nggak gratis. Nggak ada bantuan syaitan untuk gratis, nggak ada. Yang kedua, kenapa sihir masuk ke dalam kategori perusak akidah? Ada yang tahu? Karena banyak dari tukang sihir mengaku mengetahui perkara gaib. Ini juga jenis sihir juga. Sihir dengan ilmu perbintangan. Paham? Dengan bintang tertentu kita bisa meramal misalkan nasib seseorang. Kalau yang lahirnya bulan ini, pas bintangnya ini, berarti nasibnya seperti ini. Ini namanya meramal masa depan melalui pergerakan ilmu bintang. Namanya iya. Ini termasuk kesyirikan. Karena menyandarkan sesuatu yang itu bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Ini ilmu perbintangan yang terlarang, menjadikan bintang sebagai sarana untuk meramal dan menentukan nasib. Dan sekarang banyak ya, di media-media antum jangan sampai buka-buka semacam itu. Iseng-iseng, oh saya lahir bulan Januari ya, Januari. Kemudian bintangnya bintang apa, nasibnya apa. Enggak boleh itu antum. Walaupun antum enggak percaya, cuman iseng, enggak boleh. Hati-hati. Itu sama dengan antum bertanya dengan dukun. Dulu pernah dijelaskan, bertanya kepada dukun kalau membenarkan apa hukumnya? Kufur. Siapa yang bertanya kepada dukun dan membenarkannya, apa kata Nabi? Dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa murtad dia. Tapi kalau sekedar bertanya, iseng,
tapi nggak membenarkan, hukumnya apa? Diterima sholatnya 40 hari, dalam riwayat 40 malam. Kan rugi ya. Sholat di sholat tetap sholat, tapi nggak dapat pahala sholatnya, cuma sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Ini bahayanya ketika seorang mendatangi sihir, dan mendatangi tukang sihir, mendatangi dukun, itu nggak mesti kita datang ke tempatnya, datang ke padepokannya, enggak, datang ke situsnya juga masuk. Antum buka situs perdukunan, klinik dan seterusnya, ketik keyword nasib, perbintangan, kemudian antum iseng-iseng buka satu-satu, bintang ini nasibnya apa, itu hukumnya apa? Bertanya sama, walaupun cuma iseng. Antum iseng-iseng buka channel YouTube-nya dukun yang meramal hari kiamat, meramal tentang peta politik, meramal lagi tentang apa? Berita-berita tertentu, kabar-kabar tertentu. Nah, antum percaya, hati-hati. Iseng, hati-hati. Walaupun iseng, hati-hati ya, karena sekarang dukun itu juga nggak kalah modernnya. Nggak mesti harus orang sekarang datang langsung ke padepokannya, enggak. Ya, dia punya channel YouTube, nanti channel YouTube-nya jual apa? Barang perdukunan juga. Hati-hati antum. Di bawahnya nanti disematkan ya, barang-barangnya apa gitu ya. Itu mau aji-ajian ini, mau apa? Mau jurus ini gitu. Mau jimat ini, itu, jimat penglaris, jimat lancar jodoh, jimat ya pembuat hubungan suami istri menjadi apa? Menjadi tetap langgeng gitu ya. Itu supaya suami istri nggak cekcok gitu kan. Supaya suaminya nggak selingkuh gitu kan. Kemudian supaya pangkatnya naik dan seterusnya. Itu ada itu di situs-situsnya mereka ya, dan mereka mempromokan itu terang-terangan. Jadi konsultasi online pun mereka menerima sekarang, nggak harus datang langsung ke tempatnya. Jadi hati-hati. Sekedar datang saja, sekedar ngeklik saja kita, sekedar nonton saja channelnya mereka karena penasaran, hati-hati. Bisa-bisa sholat kita nggak diterima 40 hari. Makanya ini hati-hati terkait dengan masalah mendatangi dukun ya, tukang sihir. Baik, jadi ini dua hal mengapa sihir itu merusak akidah. Karena ada unsur apa tadi? Minta bantuan, menghambakan diri dan mengabdi kepada syaitan. Yang kedua, ada unsur mengetahui perkara gaib yang itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini ahlu sunnah wal jamaah, kata penulis rahimahullah, mengatakan bahwa sihir punya hakikat. Sihir itu nyata dan hakiki, punya pengaruh. Sihir bukan cuma khayalan. Betul, sihir macamnya banyak, tadi sudah kita sebutkan. Ada salah satu sihir apa? Khayalan. Contoh tadi Nabi Musa dihayalkan oleh tukang sihir Fir'aun, seolah-olah tali yang mereka lempar adalah ular, dan seolah-olah Nabi Musa melihat ular, padahal itu bukan ular, itu tali, tapi matanya Nabi Musa itu terkena sihir. Maka Allah selamatkan Nabi Musa dengan cara Nabi Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya, mukjizatnya, sehingga menjadi ular yang lebih besar lagi dan menelan semua tambang-tambang tadi. Itu namanya sihir apa? Khayali, sihir tipuan mata. Kayak sekarang orang ya ditipu dengan atraksi debus misalkan, seolah-olah ada manusia digorok gitu ya, padahal itu cuma tipuan ya. Mungkin alat yang mereka pakai ya, unit yang mereka gunakan mungkin seolah-olah kayak beneran ya. Contoh misalkan pedang, seolah kayak pedang beneran, padahal itu mungkin pedang-pedangan, tapi orang yang melihat tersihir seolah kayak pedang beneran. Nah, ketika dibacokin ke tubuhnya dia nggak mempan nih, nggak mempan, wong itu pedang bohongan, cuma yang ngelihat apa? Kayak pedang beneran. Itu sihir.
Jadi bisa banget. Nah, biasanya itu kalau tukang sihir itu, kalau dia mau mempraktekkan sihirnya, dia akan memberikan warning kepada para penonton. Tolong, kita mau atraksi, kita peace, kita damai, ya, jangan ikut campur apa? Atraksi kita, ritual kita. Silakan kalau nggak suka nggak usah nonton, tapi jangan bikin gaduh. Kenapa? Kalau sedikit saja ada yang baca ta'awud, sihirnya nggak berfungsi itu. Iya. Cuma masalah yang nonton nggak ada yang ta'awud, terkecoh semua, makan beling gitu ya. Wow, nyata. Makan beling semacam itu, terus atraksi apa lagi, paku ditusukin nggak mempan gitu ya. Itu. Makanya ini sihir yang kaitannya dengan khayalan, tipuan mata. Namun di sana ada sihir yang hakiki, benar-benar memberi pengaruh. Pengaruh apa? Tadi sudah disebutkan, bisa memberikan rasa sakit, bisa membunuh, bisa memisahkan suami istri. Dalilnya mana? Tadi yang sudah dibacakan Al-Baqarah ayat 102. Allah mengkisahkan tentang kisah syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kita tahu ya, Nabi Sulaiman itu Allah anugerahkan banyak mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau punya pasukan dari kalangan malaikat, jin, manusia, binatang, angin, awan, dan seterusnya. Itu ditundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerajaan beliau besar luar biasa. Dan orang-orang Yahudi ketika itu memfitnah Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan Sulaiman itu punya sihir. Padahal Nabi Sulaiman nggak punya sihir. Cuman syaitan membohongi orang-orang Yahudi. Yahudi kan seneng ya bermuamalah dengan sihir. Makanya Nabi kita SAW nanti insya Allah kita ceritakan disihir sama orang Yahudi. Jadi Yahudi itu ketika mereka gemar menjalankan sihir, dalilnya apa? Nabi Sulaiman dalilnya. Nabi Sulaiman aja punya sihir, jinnya banyak. Padahal enggak, Nabi Sulaiman enggak punya sihir sama sekali. Itu mukjizat bukan sihir. Jelas sampai sini ya. Nah, kemudian sihir itu marak di sini di Al-Baqarah ayat 102. Sihir mulai marak ketika datang dua makhluk yang bernama Harut dan Marut. Dia datang ke negeri Babil dan mengajarkan sihir kepada penduduk Babilonia. Babilonia di mana? Irak. Itu Irak masa kuno ya. Jadi Harut dan Marut ini dia sosok dalam bentuk manusia. Ulama khilaf, ahli tafsir, siapa Harut Marut? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Harut Marut adalah malaikat yang Allah turunkan untuk menguji manusia. Dua malaikat ini, satu bernama Harut, satu bernama Marut. Dua-duanya menyamar dalam bentuk manusia dan mengajarkan sihir. Tapi sebelum mengajarkan sihir, dua malaikat ini mengatakan ini adalah sebuah kekafiran. Kalau yang mau kafir, ya silahkan. Kalau enggak, masing-masing aja sudah, terserah. Jadi untuk ujian ya. Jadi malaikat ini diturunkan untuk ujian. Bukan malaikatnya ini, karena ada kisah dusta tentang Harut Marut adalah dua malaikat yang maksiat, diusir dari langit sehingga mengajarkan sihir. Ini nggak benar. Malaikat tuh nggak ada yang maksiat. Malaikat tuh semua makhluk yang taat kepada Allah, nggak ada yang maksiat. Jadi semuanya apa? Taat. Nah Harut Marut ini kata ahli tafsir dia ujian. Malaikat yang memang dalam bentuk manusia untuk mengajari sihir sebagai ujian. Kira-kira taat nggak gitu loh? Kira-kira pada nurut nggak diajari sihir? Allah ingin uji gitu loh dengan keberadaan dua malaikat ini. Sebagian lagi ada yang mengatakan Harut dan Marut adalah syaitan, jin. Jin yang juga apa? Dijadikan Allah sebagai ujian. Jin ini berwujud dalam bentuk apa? Manusia dan mengajarkan sihir. Karena yang sering mengajarkan sihir itu siapa? Setan kan? Setan. Makanya setan ini dia datang dalam wujud manusia. Satu menamai dirinya Harut, satunya Marut. Wallahu alam ya. Jumhur mufassirin mengatakan ya kurang lebihnya dua makhluk ini adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ya wallahu alam, walaupun ada pendapat lain, tapi pada intinya
eh, yang mengajarkan sihir di Babilonia itu ada dua manusia namanya Harut dan Marut. Lagi-lagi mengatakan tadi pendapat ketiga Harut Marut yang manusia, tapi manusia yang pandai sihir dan dia mengajarkan sihir di Babilonia. Wallahu alam ya. Pendapat ahli tafsir banyak dalam hal ini. Intinya ada makhluk namanya Harut dan Marut, dia datang dalam bentuk manusia, dia mengajarkan sihir, tujuannya untuk menguji manusia. Ya, pada menerima enggak dengan sihir. Kalau yang menerima sihir dia akan kafir, ya. Kalau enggak menerima dia yang mukmin. Jadi ujian kan di situ. Karena di Babilonia ketika itu sedang marak-maraknya apa? Sihir. Ya. Nah, di Al-Baqarah ayat 102 tadi, Harut dan Marut sebelum mengajarkan sihir, dia sudah memberitahu, sudah memberikan sebuah pemberitahuan, maklumat. Jadi, kalau belajar sihir ini, kamu akan jadi makhluk yang kafir dan masuk neraka. Sudah dikasih tahu seperti itu. Tapi namanya orang ya, karena tertipu dengan sihir ya. Kan kalau orang jadi tukang sihir kan jabatannya gede di mana? Di kerajaan. Coba dari zaman ke zaman, raja-raja yang tidak beriman rata-rata punya apa? Rata-rata punya tukang sihir. Jadi profesi sihir itu bayarannya gede. Bahkan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang walaupun nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dia itu dukun, enggak. Tapi hampir ya setiap orang yang dia pemimpin-pemimpin yang nggak beriman ya, yang nggak punya tauhid, itu rata-rata punya apa? Punya jin untuk backingannya, punya tukang sihir untuk melindungi dia. Gitu. Kan dia nggak, kecuali pemimpin yang beriman ya, yang bertauhid, jadi dia nggak butuh ngapain. Jadi istananya harus dipagari dengan pagar goib dan seterusnya, gitu kan? Nah, jadi kembali ke inti bahwa profesi sihir di masa itu bahkan sampai sekarang ya, itu profesi yang gede bayarannya. Sehingga walaupun Harut dan Marut sudah ngasih tahu ini perbuatan kafir loh, kamu bisa masuk neraka, tetap aja mereka ngeyel. Ah nggak apa-apa neraka, yang penting saya apa? Belajar sihir. Untungnya banyak kok belajar sihir, bayarannya gede gitu. Ya. Tapi ada sebagian yang terus sadar, oh iya, nggak, jangan. Ya, jangan hanya melihat sesuatu dari kesenangan sementara. Apalah artinya kesenangan sementara kalau kemudian diazab kekal abadi di mana? Di neraka. Ya, sebagian ada yang nggak taat. Ya. Tapi itu tadi, sebagian tetap belajar sihir. Nah, sihir yang diajarkan Harut Marut apa? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir yang diajarkan Harut dan Marut, sihir diantaranya yang bisa memisahkan suami istri. Iya. Ada orang ya kesel, wah ini harusnya jadi istri saya nih, kenapa diambil sama teman saya? Akhirnya apa? Cari cara untuk mengguna-gunai, mensihir. Ya, ambil media apa milik perempuan itu, kemudian disihir, entah rambutnya kah, entah bajunya kah, atau apanya yang bisa diambil disihir. Ya, gimana caranya? Entah pakai buhul kah, pakai apa, intinya dua pasangan ini harus pisah, cerai, gitu. Dan seterusnya, itu contoh. Jadi memisahkan suami dan istri. Suami istri awalnya saling seneng, nggak ada sebab apa-apa, tiba-tiba saling membenci. Istri awalnya seneng sama suaminya, kok tiba-tiba nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba kok bencinya minta ampun sama suaminya. Padahal suaminya baik, tetap baik, nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba kok bencinya luar biasa, hati-hati. Jangan-jangan dia kena sihir. Kok aneh, gitu. Kemudian kata Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah tadi 102, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal sihir itu tidak bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Ini perhatian penting buat kita. Sihir itu bisa membahayakan, tapi ingat, semua dengan izin Allah. Jadi menghadapi sihir kita nggak usah panik. Nanti kalau tiba-tiba ada yang hasad sama saya gimana? Ada yang iri sama saya gimana? Tiba-tiba saya diserang dengan serangan gaib dari belakang, tiba-tiba apa? Jabatan saya direbut sama pesaing-pesaing saya di kantor. Tiba-tiba ada yang pakai dukunnya sakti. Nggak usah takut antum. Semua itu tidak membahayakan kecuali dengan izin Allah. Berarti ini pelajaran buat kita. Minta perlindunganlah kepada siapa? Allah. Antum mau keluar rumah baca apa?
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Wah, saya diterjunkan menangani kasus, misalkan. Ini ya, misalkan aparat ya. Di situ pengedar-pengedar narkobanya dibacking sama dukun-dukun sakti. Oh, nggak usah takut. Itu tugas mulia memberantas apa tadi? Narkotik dan perdukunan sekaligus. Itu tugas mulia. Jadi nggak usah takut. Apa? Sebelum bertugas baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Nggak usah khawatir. Terus bentengi diri dengan wirid-wirid ya. Setelah sholat wirid dulu, zikir dulu, pagi petang zikir ya, malam sholat malam, duha sholat duha gitu ya. Itu benteng semuanya itu dari sihir. Di rumah dibacain Al-Baqarah. Ya, berapa kali kejadian kan orang ketemu yang aneh-aneh ya kan? Ketemu aneh-aneh sering ya. Itu ya, bacakan Al-Baqarah, nggak usah takut. Semua tidak membahayakan kecuali dengan izin Allah. Tenang aja, ada Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak usah panik dan nggak perlu melawan sihir dengan sihir. Oh, dia punya dukun. Kita kepo lagi, dukunnya berapa bayarannya? Dukunnya berapa komisinya? Ntar gue cari lagi yang lebih sakti lagi, gue bayar lagi lebih mahal lagi. Salah. Itu sama aja nanti jadi kafir juga nanti. Gara-gara apa? Melawan sihir dengan sihir. Itu namanya nusrah. Melawan sihir dengan apa? Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Lawan sihir dengan apa? Wirid, dengan amal soleh, dengan bacaan-bacaan ta'awud. Itu yang benar. Paham? Jadi di sini Allah nyatakan sihir tidak membahayakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk sihir itu bisa membunuh, bisa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir nggak? Pernah. Dan sihir beliau, siapa yang menyihir beliau? Orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam, ya, dikisahkan panjang lebar dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Dan hadis ini sahih. Walaupun ada sebagian orang yang menolak hadis ini, nggak ada, Nabi nggak disihir. Kalau Nabi disihir, berarti nanti beliau salah dong menyampaikan Al-Quran. Jawabannya, Nabi disihir, tapi Allah jaga beliau tetap tidak salah menyampaikan apa? Al-Quran. Itu aja. Kenapa beliau bisa disihir? Ya beliau manusia. Nabi Musa, Nabi bukan? Bisa disihir? Gak bisa. Nabi Muhammad juga manusia, bisa disihir. Makanya antum jangan seuzon. Kalau ada orang disihir, antum seuzon aja. Oh, itu imannya lemah. Ya belum tentu juga. Belum tentu juga. Ya. Jadi jangan langsung seuzon. Justru yang ada kita bantu, bukan malah seuzon antum. Paham ya? Jangan rasa, saya nggak kena sihir, berarti iman saya kuat. Belum kena aja. Jadi jangan sombong, nggak boleh sombong. Nabi saja bisa kena itu. Tapi Allah lindungi. Ketika beliau disihir, itu sihirnya sebenarnya membunuh. Tapi Allah selamatkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sihir itu nggak jadi membunuh beliau. Cuma sekedar beliau melakukan sesuatu padahal beliau nggak melakukan. Contoh, beliau merasa kayak mendatangi istrinya, tapi beliau nggak mendatangi. Tapi kok rasa-rasanya saya mendatangi gitu loh. Perasaan tadi sudah ketemu Aisyah. Kok Aisyah ngomong apa? Engkau nggak ketemu aku, wahai Nabi gitu loh. Perasaan Nabi sudah ketemu istri yang lain gitu loh. Nemu istri yang lain. Tapi istri yang lain bilang, belum Nabi. Jadi beliau merasa melakukan sesuatu padahal orang lain merasa tidak gitu loh. Beliau merasa mendatangi istrinya, tapi istrinya merasa nggak didatangi sama Nabi gitu lah. Ini namanya apa? Sihir yang menimpa beliau. Awalnya mau membunuh, tapi digagalkan oleh Allah, sehingga sihirnya hanya menjadi sihir yang membuat Nabi apa? Kayak melakukan sesuatu padahal tidak. Maka turunlah Jibril. Jibril turun dan membawa 2 surat yang luar biasa untuk menangkal sihir. Apa? Al-Falaq dan An-Nas, ya, yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatan. 2 surat ta'awud, permintaan perlindungan. Ya. Dan ini salah satu surat yang kalau kita baca ya, 2 surat ini itu menjadi pelindung dari sihir ya. Ditambah lagi dengan Al-Ikhlas ya Qul Huwallahu Ahad, jadi lebih lengkap lagi.
Jelas ya di sini ya, menunjukkan sihir punya pengaruh, punya. Makanya sunnahnya Nabi apa? Kalau mau terjaga dari sihir, selain kita membaca ta'awud, membaca wirid, apa salah satunya? Ada yang tahu? Memakan kurma ajwa, betul. Berapa setiap pagi? 7. Ya. Itu manfaatnya di samping menangkal sihir, juga menetralisir racun. Ustaz, ajwa mahal, Ustaz. Iya, pasti antum itu jawabannya. Mahal, Ustaz. Iya. Ya kalau mahal kata para ulama kita bisa diganti dengan korma-korma yang lain. Fadhol silahkan. Kalau ada ya. Ya kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Antum baca zikir pagi petang saja kalau nggak ada kurma ya. Nggak dipaksa juga. Cuman kalau ada lebih bagus. Antum ada fulus beli korma ajwa. Itu yang warnanya hitam tuh korma Madinah. Oh itu bagus banget itu. Sehari makan. Udah sehari antum sarapan korma aja terus 7 butir korma aja udah cukup itu. Tapi kalau mau tambahin nasi uduk ya silahkan, nggak apa-apa juga kalau kurang kenyang. Tapi apa ya kurang kenyang, setuju gitu loh. Baik. Jadi kalau mampu, kalau nggak ada kurma yang lain nggak masalah. Kurma nggak apa-apa. 7 butir kurma itu ya. Ya karena belum biasa aja. Nah, kalau biasa juga enak lama-lama kok ya. Kalau nggak ada kurma ya sudah antum zikir pagi. Itu salah satu bentuk ikhtiar. Ini menunjukkan bahwa apa? Sihir punya pengaruh. Makanya Nabi menganjurkan kita setiap pagi makan 7 butir korma ajwa, korma Madinah. Gitu. Ya jelas sampai sini ya. Cuman ada kelompok yang kita sudah tahu ya, namanya kelompok Mu'tazilah ya. Yang sudah sering kita singgung nama kelompok ini. Mereka sebuah sekte aliran yang lebih mengedepankan rasio akal daripada apa? Dalil. Menganggap akal itu segala-galanya. Sebagian ada yang menolak sihir, ada. Termasuk sebagian dokter. Dia hanya percaya dengan medis, riset, penelitian. Kalau nggak ada riset, nggak percaya. Padahal Al-Quran apa butuh riset? Jawab. Wong itu firman Allah kok butuh riset, ngapain? Riset manusia kan terbatas. Contoh, dari dulu Al-Quran sudah mengkhabarkan banyak cerita-cerita contoh bagaimana proses turunnya hujan, ya nggak? Tapi manusia kapan tahu? Kapan tahu manusia turunnya hujan? Dari mulai air naik ke awan gitu ya, proses itu kemudian sampai turun hujan ya, itu kembali lagi ke pelajaran IPA dulu ya. Itu Al-Quran sudah ngabarin sebelum manusia tahu juga Al-Quran sudah ngabari dulu. Belakangan aja manusia bisa meneliti kan, setelah punya alat gitu kan, setelah mengetahui beberapa rumus ya. Tapi Al-Quran sudah dari dulu, terlambat ente baru ngasih tahu sekarang. Paham? Jadi Al-Quran ngapain di riset? Nggak butuh riset. Tapi kalau sekedar untuk menambah keyakinan ya nggak masalah, boleh. Tapi jangan meragukan Al-Quran, itu nggak boleh. Karena sebagian kedokteran, sebagian ya, nggak semua dokter, sebagian nggak percaya tuh sihir, nggak ada sihir, itu cuma apa? Gangguan, itu cuma delusi, halusinasi. Ya betul, delusi ada, halusinasi ada, was-was ada, bisikan setan juga ada. Tergantung itu yang mana. Semasing-masing ada jatahnya. Kalau dia berprofesi sebagai, misalkan dia ulama, dia bisa meruqyah, dia punya pengalaman, ya dia bisa mengatakan, oh ini sihir. Bisa, ada bukti-buktinya. Tapi kalau dia profesinya dokter, ya biasanya mengobati orang yang delusi, orang yang kena waham, orang yang kena bisikan-bisikan nggak jelas, ya dia kembalinya ke medis, gitu aja. Ya, jadi jangan juga dia masuk ke ranah yang dia nggak punya ilmu gitu loh. Masing-masing sudah ada ilmunya sendiri-sendiri. Jangan menghalangi ranahnya. Nah, tukang ruqyah juga jangan over. Dikit-dikit diruqyah, ban kempes diruqyah, ya nggak mampan. Ban kempes bawa ke bengkel, mana ada ban kempes di ruqyah? Gitu ya, tetap aja kempes, karena menempatkan bukan pada tempatnya. Paham nggak antum? Nah, kalau orang sakit begitu Ustaz, misalkan dia ada sakit ya, kayak kemarin tuh kasus ada anak dapat bisikan jahat gitu ya. Ada bisikan membunuh orang tua, apa gimana Ustaz? Kita obati secara medis atau di ruqyah? Dua-duanya aja nggak masalah. Pertama, Al-Quran obat nggak? Obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran juga obat. Jadi di ruqyah dibacain Al-Quran,
Disuruh anak tadi banyak-banyak baca ta'awud ya, kalau kita punya anak kayak begitu ya misalkan ya, baca ta'awud yang banyak. Nah kalau ada tiba-tiba kamu bisikan begini, baca ta'awud. Fa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Kalau kamu ada bisikan-bisikan setan, was-was tadi itu, was-was bunuh bapakmu biar kamu masuk surga. Loh kan? Bunuh ibumu maka kamu dapat bidadari. Itu kan bisikan setan itu. Segera apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh itu kena gampar tuh setannya tuh. Iya. Kalau bisikin lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi, kena gampar lagi tuh setannya. Sakit itu. Kalau dia nggak kapok-kapok terus bacain Al-Baqarah, tambah kegampar lagi. Lama-lama kapok dia, kena tampar terus kan setannya. Jadi jangan dituruti, bisikan setan tuh jangan diturutin. Contoh antum wudu, kayaknya kaki belum bersih deh, dicuci terus sampai berapa? Anak pernah lihat orang nyuci kaki itu sampai 10 kali nggak selesai-selesai, Pak. Saya lihat wudu nyuci kaki nggak selesai 10 kali. Gitu. Dan saya pernah lihat ada orang, Pak, jemaah kita sudah ngaji gitu ya. Gitu. Itu mandi satu bak hampir habis. Dia bilang antum waras nggak sih gitu? Ya rasanya ini aja tetap nggak marem gitu. Wah itu tuh hati-hati kena was-was setan. Was-was setan cara mengatasinya Pak, jangan diturutin, cuekin aja. Baca ta'awud, kemudian apa? Baca Al-Quran, sibukan yang lain. Kalau ada bisikan setan, cuekin aja tuh, setan lagi ngoceh, udah gitu aja. Jangan diturutin. Oh itu kamu kalau menyakiti ibu kamu dapat penjara, dapat surga, kamu bunuh bapak kamu, itu kan setan jelas itu. Walaupun bisa saja itu halusinasi, ya bisa. Cuman kan kita dalam Islam mengenal ada was-was dari setan, ya enggak? Ya orang mau nyebut itu delusi, halusinasi, tapi bisikan setan itu pasti ada. Makanya apa? Perintahkan baca ta'awud, gitu kan? Baca ta'awud, ya. Karena ada sebagian orang nggak percaya adanya setan, nggak ada tuh sihir, nggak ada tuh orang kemasukan jin, nggak ada. Dia menolak. Ini mirip pemikiran Mu'tazilah di masa dulu ya. Jadi nggak terima kalau ada setan yang mengajarkan sihir, ada orang kena guna-guna ya, ada orang misalkan kena kerasukan setan, nggak ngaku itu. Ya. Baik, sehingga menganggap sihir itu cuma hayalan. Padahal sihir nggak cuma hayalan. Nah, secara akal pun kita juga bisa mengetahui bahwa sihir punya pengaruh. Kita sering ya melihat orang itu garuk keluar paku, gimana itu coba? Itu coba definisikan secara medis, coba gimana? Kan nggak ketemu. Makanya medis jangan anti dengan syar'i. Ruqyah yang syar'i juga jangan anti medis. Dua-duanya digabungkan bisa. Satu di ruqyah iya, ya enggak? Kemudian dibawa ke dokter juga silakan, karena bisa jadi takutnya sihirnya kena ke organnya jadi sakit. Ya itu urusannya dokter kalau itu. Paham? Tapi untuk gangguan syaitannya itu kembali ke orang yang meruqyah, yang ngerti agama, nanti diajarin kamu baca ini, kamu amalkan ini, kamu tinggalkan pekerjaan yang haram ini supaya kamu selamat. Nah itu ikuti penjelasan para ulama atau peruqyah yang ngerti ilmu syar'i, bukan asal ngeruqyah ya. Kemudian habis itu konsultasi ke ahli kesehatan, nggak ada masalah, dua-duanya ditempuh, nggak ada masalah, ikhtiar semua kan, dan semuanya kan nggak terlarang, semua bahkan dianjurkan. Perintah Nabi berobat dengan cara apapun, dengan Al-Quran maupun dengan cara berobat yang sudah dibuktikan secara pengalaman dan medis, secara penelitian ya, secara klinis dan seterusnya, nggak masalah, dua-duanya ditempuh. Paham ya? Baik. Kemudian di sini di surah Al-Baqarah ayat 102 Allah menghabarkan bahwa orang yang tadi mempelajari sihir, yaitu orang-orang Yahudi, mereka telah menjual agamanya sendiri ya, untuk sihir yang nilainya rendah, dan di akhirat mereka nasibnya merugi. Ya. Ini jamaah sekalian. Maka di sini kesimpulannya, tukang sihir itu nggak akan pernah menang dan nggak akan pernah beruntung. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, masuk isya, kita dengarkan azan dulu. Insyaallah kita lanjut sisa pembahasan setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi kawan sekalian, tadi di Al-Baqarah 102 kita sudah jelaskan
tentang firman Allah Ta'ala, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang melakukan sihir, maka dia telah menjual agamanya. Dia telah menjual apa? Agamanya, ya, hanya untuk kesenangan yang sifatnya sesaat. Ya. Dia berani menjadi budak setan, padahal manusia secara umum lebih mulia dari siapa? Dari setan. Manusia itu lebih mulia. Secara umum, bangsa manusia lebih mulia daripada bangsa jin. Secara umum ya, tapi secara person ya enggak. Manusia yang kafir, ada juga jin yang mukmin. Jin yang mukmin ya lebih utama daripada manusia yang kafir. Tapi secara umum kita bicara, bangsa manusia lebih mulia daripada jin. Buktinya iblis saja suruh sujud kepada Adam alaihissalam, ya. Malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Kok malah sekarang manusia sujud sama jin? Kan kebalik, lucu gitu kan. Mau dipermainkan jin begitu. Ya, jelas sampai sini? Ya. Baik, makanya di sini karena inilah jin akhirnya mau melayani tukang sihir. Kenapa? Karena dia dapat kenikmatan, yaitu apa? Dipuja dan dipuji oleh manusia, ya, disujudi oleh manusia, dipersembahkan tumbal dan seterusnya, gitu ya. Baik, jadi ini sebabnya kenapa jin-jin tadi mau membantu, karena manusia jadi kafir kan, mau jadi temannya di neraka gitu kan, makanya dibantu sama syaitan. Baik, fadhal dilanjut. Menetapkan bahwa hanya pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayat yang dimiliki dari mereka. Demikianlah hukum yang berwarisi dari para sahabat, seperti Umar bin Khattab dan anaknya Utsman bin lainnya. Namun yang melaksanakan hukuman bunuh tersebut adalah ulul amri atau pemerintah telah mengalami proses. Nah, ini penting banget tentang hukuman tukang sihir itu apa? Ya, di sini kata penulis, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tukang sihir dibunuh. Kenapa dibunuh, ya Bang? Kenapa? Kenapa tukang sihir dibunuh? Pertama iya, dia murtad dengan sihirnya dia. Itulah. Orang yang murtad hukumnya apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Dalam syariat Islam, orang yang murtad hukumannya dibunuh. Karena kalau nggak dibunuh, nanti makin banyak dia punya murid, makin banyak dia punya koloni, makin banyak dia punya generasi penerus, banyak murid-muridnya nanti, bahkan dia buka kuliahan nanti, kuliah jurusan sihir. Nanti sihirnya apa lagi? Ada fakultas pelet, ya. Nah, fakultas santet, gitu loh. Fakultas apa lagi? Spesialisasi aneka jimat. Nah, ini jimat lagi diklasifikasi lagi. Wah, ini payah kalau begitu nanti. Jadi punya regenerasi terus mereka, bahaya. Tapi dengan satu dibunuh, wah mikir-mikir, wah ngapain saya belajar sihir gitu ya. Itu. Makanya kan gunanya syariat Islam, hukuman Islam itu untuk memberikan efek jera. Bukan karena kejam, karena melanggar HAM, enggak. Justru kalau dibiarkan HAM makin diinjak-injak. Ya, coba kalau sekarang hukuman tukang sihir apa? Lah rendah banget hukumannya. Jod, berapa sering kita dengar kasus orang mati gara-gara dukun. Satu dukun bisa bunuh berapa? 10 orang. Satu dukun bunuh 5 bayi, coba bayangkan. Anak kecil belum lama nih yang kita dengar, masih di daerah sini juga, ada jauh-jauh dari sini. Mati hilang dibunuh sama dukun, coba bayangkan. Justru kalau dibiarkan ini akan melanggar HAM. Jangan membela satu orang kemudian yang lain jadi tumbang, itu nggak benar cara semacam itu. Paham sampai sini? Nah, tapi ingat nanti ya, masalah siapa yang menghukum, nah itu nanti. Itu bukan urusan kita, itu pemerintah nanti yang menghukum mereka, ya. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Wah itu dukun, langsung kita, ajar rame-rame, gebukin rame-rame sampai bonyok, sampai mati dibakar, nggak boleh itu. Dosa juga kita nanti. Lo kan dukun Ustaz. Itu kan baru prasangka, ada bukti nggak? Karena sering kayak gitu kan.
Oh, hukumannya dukun dibunuh, tukang sihir dibunuh. Akhirnya apa? Main hakim sendiri. Ternyata sudah dihakimi, bukan dukun. Lah kan repot. Siapa yang tanggung jawab coba kalau nyawa hilang? Bisa dikembaliin gitu? Bisa diganti spare partnya gitu? Bisa? Kan sering. Jadi main hakim sendiri nggak boleh tetap. Kayak dulu pernah ada kejadian ya di sebagian tempat itu. Lagi rame-ramenya isu dukun ya di tahun itu. Itu berapa orang jadi korban akhirnya? Dibunuh. Alasannya apa? Ini dukun. Padahal enggak, dia sebenarnya dendam sama temennya. Dendam, dia sebarkan isu, ini dukun. Kebetulan di masa itu dukun lagi marak isu-isunya. Akhirnya apa? Didatangi langsung nggak ada klarifikasi, nggak ada cross check, langsung dihajar, dibunuh. Itu nggak boleh, dosa juga. Terus siapa? Ya pemerintah nanti yang mengcross check, bener nggak ini dukun? Nah, diinterogasi nanti di ini, ya. Baru sudah ada bukti, udah. Maka di negara-negara yang menerapkan syariat Islam dibunuh dukun. Makanya coba kalau ke Saudi Arabia, dukun itu ketar-ketir di sana, nggak berani. Kenapa? Oh, dipancung hukumannya soalnya. Mikir mereka, itu kan. Iya. Tapi kalau misalkan nggak, ya itu nanti pemerintah lah urusannya di hadapan Allah. Itu bukan urusan kita karena menghukum, memenjarakan, memidanakan, mempermasalahkan itu bukan hak kita. Kita hanya bisa melapor, udah gitu aja. Oh ini ada kecurigaan dia dukun, udah ada bukti, udah kita lapor, jangan kita main hakim sendiri juga. Paham sampai sini ya? Nah, baik. Nah jadi pada intinya dukun, tukang sihir dan sejenisnya, yang apalagi dia menggunakan bantuan syaitan, hukumannya dibunuh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, haddus sahir dorbatun bisaif. Hukuman para tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Ya sudah. Biar apa? Memberikan efek jerah. Dan ini contoh di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menulis surat kepada gubernur-gubernur beliau ketika beliau jadi khalifah. Apa isi suratnya? Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuh setiap tukang sihir, mau laki-laki mau perempuan, walaupun dia perempuan sekalipun. Bahkan jemaah, sihirnya perempuan itu lebih dahsyat daripada sihirnya laki-laki. Makanya antum lihat di surah Al-Falaq, Allah memerintahkan kita untuk kita minta perlindungan dari apa? Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada media-media buhul-buhul mereka. Kok perempuan? Emang tukang sihir nggak ada laki-laki? Ada nggak? Ada. Kenapa disebutkan perempuan di situ? Para ahli tafsir mengatakan karena sihirnya perempuan lebih apa? Lebih jahat dan lebih menyakitkan. Kenapa? Karena ya ini, secara umum perempuan itu kalau sudah punya penyakit hati itu lebih susah disembuhkan daripada laki-laki. Coba kalau sakit hati laki-laki sama perempuan biasanya duluan mana? Antum kalau ribut sama istri duluan mana yang ngakurin dulu? Masa istri dulu ya, kebangetannya antum berarti. Masa istri duluan gitu loh. Antum gimana laki-laki kok baperan gitu loh. Mestinya antum dulu, ya wajar. Ya memang perempuan lebih lama. Jadi laki-laki yang ngalah. Ya udah kita dulu lah, nggak apa-apa lah. Nah, kalau enggak nanti tengkar terus ya, berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Ya kalau perempuan memang begitu, kalau udah sakit hati bisa lama itu loh. Sehingga apa? Ya itu tadi. Makanya sihirnya perempuan lebih apa? Lebih mengerikan. Gitu loh. Lebih mengerikan. Walaupun sihirnya laki-laki juga ada yang sakti, tapi kalau sudah perempuan ini lebih sakti lagi sihirnya. Gitu. Baik, jelas di sini. Nah, ini kenapa tukang sihir dibunuh, karena mereka murtad karena menggunakan syaitan sebagai tempat untuk melancarkan ritual apa? Sihirnya untuk dia mintai bantuannya. Yang kedua, kenapa tukang sihir itu dibunuh? Karena dia juga membunuh, menyebabkan nyawa hilang juga. Dia untuk mendapatkan ajian tertentu, mendapatkan jurus tertentu, dia harus bunuh sekian orang. Ya, biar sihirnya tambah sakti, dia harus menghamili sekian wanita, kemudian bayinya dikubur dan seterusnya di mana. Kan sering kita dengar kejadian begitu. Dari dulu ada kejadian namanya dukun AS, masih ingat gak? Oh, sampai sekarang berapa kali dukun, belum lama dukun menghamili anak sendiri, bayinya sampai hamil dikubur di belakang, sudah berapa hamil itu dari anak sendiri. Karena begitu merusaknya dukun gitu loh. Tukang sihir, sehingga wajar kalau dibunuh, dipenggal kepalanya itu wajar. Tapi itu tugas pemerintah, bukan kita ya. Paham sampai sini ya? Nah ini.
Jadi ini kita berbicara tentang syariat Islam, sehingga eh, di masa Umar bin Khattab ya, itu para gubernur itu sigap, di mana ada dukun langsung, benar-benar dukun ya, itu langsung dieksekusi ya. Nah tadi itu bahayanya yang luar biasa ya, para tukang sihir ya. Baik, apalagi kalau dia menggunakan bantuan syaiton ya. Tapi ingat, itu tugas para penguasa, bukan kita kemudian main hakim sendiri. Dan ini bukan cuma dipraktikkan Umar bin Khattab, di masa Utsman bin Affan juga sama. Di masa para khulafaur rasyidin sama. Ya, dukun-dukun itu pada kelabakan mereka ya, takut ya. Karena memang menjadi target mereka. Ini jamaah. Nah, adapun tentang ciri-ciri dukun apa aja ya, bagaimana hukum mendatangi dukun, paranormal, orang pinter ya, dan seterusnya ya. Nah, sekarang bukan orang pintar, orang gendeng namanya dirinya gitu. Orang gendeng gitu loh. Itu jadi mereka ngaku ya memang orang gendeng, tapi orang gendeng juga tetap datang, ada yang minta tolong, ada itu loh. Berarti yang minta tolong lebih gendeng lagi gitu kan. Itu. Jadi dia sudah namanya dirinya orang gendeng, tapi ada yang lebih gendeng lagi gitu loh, minta bantuan lagi sama mereka. Ini jamaah. Jadi ini insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang dukun, paranormal, yang disebut dengan orang pintar dan seterusnya, ya tukang ramal ya, dan seterusnya. Ciri-ciri mereka apa? Nah insya Allah nanti kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Kurang lebihnya sampai di sini jamaah. Untuk tanya jawab kita akhirkan dulu. Nah, waktu kita sudah sangat terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.